Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Perpisa Class, Class 4 wherever you are. Oh my lovely student, how are you? Are you fine? Good. Well, our class today will discuss about the chapter 3. Bab 3, we know what to do. Kita tahu apa yang kita lakukan. Nah, di sini kita akan mempelajari we will learn to give suggestion and to state rule and obligation. Memberikan saran dan menyatakan aturan dan kewajiban. Jadi rule ini adalah aturan, obligation adalah kewajiban. Oke, kita lanjut. Observing and asking question. Mengamati dan menanyakan. We will read to each other the teacher advice to use more English with each other. Kita akan saling membacakan saran atau nasihat guru untuk menggunakan bahasa Inggris satu sama lainnya. Nah, apa yang akan kita lakukan? First, we will listen carefully to our teacher reading the suggestion. Pertama, kita akan mendengarkan dengan seksama guru kita membaca saran-sarannya. Kedua, we will repeat the suggestion after him or her sentence by sentence. Kita akan mengulang saran-sarannya setelah ibu atau pak guru membacakan kalimat per kalimat. Then in group we will say not read to each other all suggestion like the example below. Jadi dengan dalam kerja kelompok kita akan mengucapkan tidak membaca ya, untuk satu sama lain saran-sarannya seperti contoh berikut ini. Nah, we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengucapkannya kalimat-kalimat itu dengan lantang, jelas, dan tepat. Oke, ini contohnya. Ini kata Bu Guru, ini nasihat atau saran dari Bapak Guru. We will use more English now. You should greet me and your friend in English. You should ask question in English. You should answer question in English. You should take leave in English too. But don't worry, when you need, I will help you. Kita akan banyak menggunakan bahasa Inggris sekarang. Kamu harus menyapa saya dan teman-temanmu dalam bahasa Inggris. Kamu harus bertanya dalam bahasa Inggris. Kamu harus menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. Kamu harus berpamitan dalam bahasa Inggris juga. Tapi jangan khawatir, ketika kamu butuh, saya akan membantumu. Nah, di sini Bapak Guru menyarankan dengan menggunakan kata should. Ya, should di sini sifatnya harus tapi tidak 100% mengharuskan, tapi sifatnya di sini menyarankan ya. Menyarankan apa yang harus kamu lakukan atau inilah yang sebaiknya kamu lakukan. Ini makna dari should di sini. Kita lanjut pada Ibu Guru. I'm sure you are all ready to use English with me and your friends. You should not be ashamed to use English with me. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. You should be sure that you can do it because I will always help you. Nah, saya yakin kamu sudah siap untuk menggunakan bahasa Inggris dengan saya dan temanmu. Kamu tidak harus malu untuk menggunakan bahasa Inggris dengan saya. Kamu tidak harus malu untuk berbicara dan menulis satu sama lainnya dalam bahasa Inggris. Kamu harus yakin bahwa kamu dapat melakukan itu karena saya akan selalu membantumu. Nah, dari dua saran atau nasihat dari Pak Guru dan Bu Guru ini yang menggunakan should, coba kita lihat, should greet, should ask, should answer, should take, should not be ashamed, should not be ashamed, should be sure.
Jadi penggunaan should ini diikuti oleh kata kerja pertama. Nah, lihat di sini should ditambah kata kerja pertama. Ini artinya guru ini menyarankan atau sebaiknya melakukan ini. Nah, selanjutnya kita baca lagi. Pak Guru lagi ya. You should listen to more English song. You should sing more English song. More importantly, you should understand the lyric. You should read more stories from around Indonesia and the world in English. I'm sure you can if you try harder. Kamu harus mendengar banyak lagu-lagu bahasa Inggris. Kamu harus lebih banyak bernyanyi lagu-lagu bahasa Inggris. Yang lebih penting, kamu harus mengerti lirik. Kamu harus membaca lebih banyak cerita-cerita dari seputar Indonesia dan dunia dalam bahasa Inggris. Saya yakin kamu dapat jika kamu mencobanya lebih keras, jadi lebih rajin mencobanya. Oke. Nah, di sini juga kita lihat Pak Guru menggunakan should untuk memberikan saran kepada siswanya. Should listen, should sing, should understand, should read. Jadi should ini ditambah dengan verb one. Nah, let's recall. Ayo diulang. Nah, kalau kita mengulang saran dari Pak Guru tadi, berarti kita memberikan informasi lagi kepada teman yang lain apa yang sudah kita dengar. Oke, pertama kita mulai. Siapa yang duluan nih? The teacher give us 11 suggestions to use and learn English. 1. We should greet our teacher and our friends in English. 2. We should ask questions in English. 3. Nah, jadi di sini guru-guru memberi kita 11 saran-saran untuk menggunakan dan belajar bahasa Inggris. 1. Kita harus menyapa guru kita dan teman-teman kita dalam bahasa Inggris, dengan bahasa Inggris ya. Kedua, kita harus bertanya dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, apa tadi? We should answer in English. 4. We should take leave in English. 5. We should not attempt to use English. 6. We should not be ashamed to speak and write to each other in English. Then, sudah 7 apa lagi? 7. We should be sure that we can do it. 8. We should listen to more English songs. 9. We should sing more English songs. 10. We should understand the lyric. And the last one, 11, we should read more story from around Indonesia and the world in English. Jadi ada 11 saran-saran dari guru kita tadi. Ayo silakan dihafal dan disampaikan ke temannya bergantian. Nah, setelah itu kita lanjut kepada collecting information. Collecting information apa yang kita lakukan di sini? Pertama, we will learn to give advice to people in the following situation by saying what they should or should not do. Jadi kita akan belajar memberikan saran pada orang di beberapa situasi. Nah, dengan menyampaikan atau dengan mengatakan apa yang harus mereka lakukan atau yang tidak harus mereka lakukan. Yang sebaiknya mereka lakukan atau yang tidak boleh ya dilakukan. Jadi kita bekerja di grup, pertama kita membaca contoh, kedua kita baca situasinya masing-masing, ketiga kita mendiskusikan dan memutuskan saran untuk diberikan, kemudian masing-masing kita akan menulis untuk melengkapi pernyataan-pernyataan tersebut di atas kertas lembar ya. Terakhir kita akan men-share atau membaginya saran-saran tersebut ke kelas kita. Nah, ini dia. Kita lanjut. Contohnya yang pertama, we have to test tomorrow English and IPS. You should
not go to the game. You should study for the test. Jadi situasinya kita mempunyai 2 tes besok. Jadi kita akan ada tes besok, yaitunya bahasa Inggris dan IPS. Kemudian apa sarannya? You should not go to the game. Kamu seharusnya tidak pergi main game. Kamu harus belajar untuk tes. Jadi sarannya seharusnya tidak bermain game, tapi harus disarankannya untuk belajar. Nah, yang kedua situasinya, I don't know the meaning of row. Saya tidak tahu arti dari row. Nah, kalau dia tidak tahu arti dari row, kita sarankan apa? You should look it up in the dictionary yourself. You should not depend on the other all the time. Kamu harus menceknya atau melihatnya di kamus sendiri. Kamu tidak harus tergantung kepada orang lain sepanjang waktu. Jadi sarannya should look it up. Nah, kemudian yang tidak boleh should not depend on other. Tidak boleh tergantung kepada orang lain. Nah, yang ketiga, I will go out but it's very cloudy now. Jadi saya akan pergi keluar tapi hari sangat berawan sekarang. Tapi sangat berawan ya. Apa saran kita? You should bring a umbrella. Untuk selanjutnya silakan dilanjutkan mengisi sarannya dengan situasi-situasi ini. Yang keempat situasinya, I think I'm catching a cold. Saya rasa atau saya pikir saya terkena flu. Nah, apa sarannya? Silakan dipikirkan. Yang kelima, some students leave litter on their desk. Beberapa siswa meninggalkan sampahnya di atas meja mereka. Nah, kalau seperti ini situasinya apa sarannya? Oke. Nah, number 6, I sit in the back row. I cannot see you writing on the blackboard. Saya duduk di baris belakang, saya tidak bisa melihat tulisanmu di papan tulis. Nah, sarannya apa? Silakan diisi. I'm longing for my cousin. Saya rindu dengan sepupu saya. Nah, kalau begini ya, apa saranmu? Silakan ditulis di sini. Nah, yang 8, my legs are asleep because I'm sitting on them. Kaki saya kaku karena saya duduk di atas mereka. Nah, jadi disarankan apa? Oke. Number 9, our classroom is dirty and messy. Kelas kita kotor dan berantakan. Nah, jadi sarannya apa? We should apa? Number 10, I have a toothache. Saya sakit gigi. Kalau sakit gigi, apa sarannya? Silahkan ditulis. Number 11, I can stop yawning. Saya tidak bisa berhenti menguap. Nah, kalau tidak berhenti menguap, ayo apa sarannya? Nah, number terakhir, the last one, I have hiccup. Saya cegukan, ya. Do you know hiccup? Cegukan. Do you know cegukan yang berbunyi-bunyi itu karena kekurangan air biasanya ya. Nah, sarannya apa? Oke. You should bring a lovely student. Yang harus diingat atau yang bisa kita simpulkan adalah dalam memberikan saran kepada seseorang, kita bisa menggunakan should yang artinya seharusnya atau sebaiknya. Nah, pola yang kita gunakan di sini dalam penggunaan should adalah subjek tambah should tambah verb one. Ini untuk kalimat afirmatif atau pernyataan. Sedangkan untuk kalimat negatif, subjek tambah should not ya. Should not tambah verb one. Dan untuk kalimat interrogative atau kalimat tanya, should-nya didahulukan, baru subjek, baru verb one. Oke, my lovely students, sampai di sini ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe this channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.